Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara Azriningrum, Prodi S1 Keperawatan semester 6 di Universitas Medika Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab wirausaha untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Seorang wirausaha harus memiliki sifat tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Yaitu antara lain tanggung jawab kepada lingkungan, tanggung jawab kepada karyawan, tanggung jawab kepada pelanggan, dan tanggung jawab kepada investor. Dimulai dari definisi kewirausahaan. Menurut Frisus tahun 2004, kewirausahaan adalah bentuk usaha untuk menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap peluang bisnis, manajemen pengambilan risiko yang sesuai dengan peluang yang ada, dan lewat keterampilan komunikasi dan manajemen untuk mobilisasi manusia, keuangan, dan sumber daya yang diperlukan untuk sebuah proyek sampai berhasil. Jadi, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai bentuk usaha untuk menciptakan nilai terhadap peluang bisnis serta memanajemen pengambilan risiko yang sesuai dengan peluang yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, ada sikap yang harus diperhatikan dari seorang wirausaha. Yang pertama, harus memiliki sikap responsibel. Yang kedua, dinamis, ulet, dan gigih. Yang ketiga, berani menerima kritikan. Yang keempat, inisiatif tinggi untuk kemajuan dan keberhasilan. Untuk mencapai tujuan dalam berwirausaha, seorang wirausaha harus memiliki sikap tanggung jawab, kesungguhan untuk mendapatkan hasil menjadi kesuksesan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab dapat didefinisikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka seorang penanggung jawab dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Jadi, definisi dari tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, dan jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka seorang penanggung jawab wajib untuk dituntut. Tanggung jawab dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tanggung jawab moral dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab moral itu seperti kebebasan dalam bertindak dan tindakan integral tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab sebagai warga negara itu seperti pejabat bertanggung jawab kepada rakyat dan rakyat bertanggung jawab pada negara dan masyarakat lain. Pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial suatu bisnis atau corporate social responsibility adalah komitmen untuk beroperasi secara legal dan etis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah lingkungan. Apabila seorang wirausahaan yang baik, pasti akan memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya, seperti seseorang membuka usaha di bidang pertanahan, maka ia harus memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap pelanggan. Nah, seorang yang menjalankan usaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, karena pelanggan yang membeli sesuatu yang kita jual, dalam pelaksanaan pun kita harus bisa menerima kritikan dan saran. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap tenaga kerja. Nah, tanggung jawab terhadap tenaga kerja ini seperti apa sih? Seperti jika seseorang wirausahaan yang mempunyai pegawai, sebaiknya harus tetap bertanggung jawab terhadap pegawainya, menganggap pekerja sebagai tim, menghormati harga diri dan kebutuhan dasar manusiawi mereka. Nah, sebagai contoh yaitu dengan memberikan gaji yang sesuai dengan tanggung jawab yang ia kerjakan. Kemudian ada tanggung jawab terhadap sosial. Nah, tanggung jawab terhadap sosial ini seperti wirausahaan juga mempunyai tanggung jawab terhadap sosial atau masyarakat. Karena usaha yang kita buat selain dapat membuat untung kita, tetapi harus juga berguna bagi masyarakat. Nah, selain itu juga harus bertanggung jawab kepada lingkungan, konsumen, karyawan, dan investor, yaitu jujur terhadap laporan keuangan. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap pemasok. Nah, ini hubungan dengan para pemasok harus dikelola dengan hati-hati.
terbukti, terkadang perusahaan besar mudah untuk memanfaatkan pemasok dalam menentukan jadwal pengantaran yang tidak realistis dan mengurangi margin laba dengan cara menekan harga serendah mungkin. Namun, banyak perusahaan yang mengakui pentingnya perjanjian persekutuan yang saling menguntungkan dengan pemasoknya, sehingga antara perusahaan dengan pemasok memiliki hubungan yang baik. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap investor. Nah, untuk mempertahankan sikap mental dan tanggung jawab sosial terhadap para investor, para manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang pantas, memberikan informasi yang tepat kepada pihak berkepentingan mengenai kinerja keuangan perusahaan, dan mengelola perusahaan untuk melindungi hak-hak dan investasi para pemegang saham. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab terhadap komunitas lokal atau masyarakat. Nah, perusahaan harus peduli terhadap masalah sosial pemeliharaan lingkungan. Hal ini tidak berarti bahwa perusahaan boleh mengabaikan tanggung jawab kepada dua pihak berkepentingan terhadap bisnis lain. Tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder harus seimbang. Kemudian, bagaimana sih cara mengelola program tanggung jawab sosial? Yang pertama, tanggung jawab sosial harus dimulai dari tingkatan manajemen puncak, karena tanpa dukungan dari manajemen puncak, tidak akan ada program yang berjalan. Yang kedua, sebuah komite atau panitia yang terdiri dari manajer tertinggi harus mengembangkan sebuah rencana yang merinci tingkat dukungan manajemen. Yang ketiga, seorang eksekutif atau manajer harus bertanggung jawab dalam pengimplementasian program yang telah direncanakan. Dan yang keempat, perusahaan harus melakukan audit sosial, yaitu analisis sistematis mengenai penggunaan dana pencapaiannya terhadap tujuan tanggung jawab sosialnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.